Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurina Kartika Ayu dari kelas 11 3 nomor absen 27. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang rangka tubuh manusia, mulai dari bagian aksial hingga bagian apendikular. Pertama-tama kita masuk ke bagian aksial. Bagian aksial meliputi tulang tengkorak, tulang dada, tulang rusuk, dan tulang belakang atau vertebrae. Pertama kita masuk ke bagian tulang tengkorak terlebih dahulu. Tulang tengkorak atau juga bisa disebut kranial memiliki 4 bagian. Yang pertama ada frontal, kemudian yang kedua ada parietal, berada di bagian atas. Kemudian yang ketiga ada tulang temporal, berada di bagian samping, terdapat 2. Kemudian yang terakhir adalah occipital, berada pada bagian belakang. Nah, untuk jumlah dari keempat macam tulang ini adalah untuk tulang frontal dan juga occipital berjumlah 1, sedangkan tulang parietal dan juga tulang temporal berjumlah 2, masing-masing di kanan 1 dan di kiri juga 1. Untuk bentuk tulang dari keempat tulang ini itu merupakan bentuk tulang pipih tidak beraturan. Sedangkan fungsi dari keempat bagian tulang ini adalah untuk melindungi otak. Kemudian kita masuk ke bagian fasial atau wajah. Pertama-tama terdapat sphenoid. Sphenoid dapat ditemukan di sini. Kemudian ada bagian ethmoid. Nah, kedua bagian itu berjumlah 2. Sama-sama berjumlah 2. 1 di kanan dan juga 1 di kiri. Untuk fungsinya adalah sphenoid itu untuk membentuk dasar dan sisi tengkorak. Kemudian untuk ethmoid itu berfungsi sebagai untuk mengatur jalannya udara yang masuk lewat rongga hidung. Untuk bentuk dari kedua tulang itu adalah tulang pipih tidak beraturan. Kemudian kita masuk ke bagian nasal. Nasal atau hidung dapat ditemukan di sini. Dia berjumlah 1. Kemudian yang selanjutnya terdapat konka nasal. Kemudian yang selanjutnya terdapat septum nasal, terdapat pada bagian tengah sini. Kemudian konka nasal di bagian samping-samping ini. Nah, untuk jumlah dari ketiga macam tulang ini, untuk tulang nasal terdapat 1 buah, lalu septum nasal terdapat 1 buah, kemudian konka nasal terdapat 2 buah. Nah, untuk fungsi dari ketiga tulang ini, tulang nasal itu berfungsi untuk membentuk struktur hidung, kemudian tulang septum yang di tengah ini untuk memisahkan rongga hidung kanan dengan rongga hidung yang kiri. Kemudian untuk konka nasal di bagian pinggir itu berfungsi untuk konka nasal ini berfungsi untuk menghangatkan dan melembabkan udara yang masuk lewat rongga hidung. Nah, untuk jumlahnya sendiri, untuk tulang nasal dan juga septum nasal masing-masing berjumlah 1, dan juga kalau misal konka nasal itu berjumlah 2, 1 di kanan dan juga 1 di kiri. Untuk jenis tulang dari tulang-tulang ini adalah tulang pipih. Kemudian kita masuk ke bagian mata. Pada bagian mata terdapat tulang lakrimal dan juga tulang orbital. Tulang lakrimal dan tulang orbital ini itu fungsinya sama-sama untuk menyangga mata. Kemudian untuk bentuk tulang dari kedua tulang ini merupakan tulang pipi, dan untuk jumlahnya sama-sama berjumlah 2. Terdapat di dalam sini keduanya. Kemudian yang selanjutnya adalah zigomatik atau tulang pipi. Terdapat di bagian ini, itu adalah zigomatik. Nah, zigomatik yang kita punya itu berjumlah 2 buah, 1 di kanan dan juga 1 di kiri. Nah, fungsinya ini itu adalah untuk membentuk struktur wajah. Nah, untuk jenis tulang dari zigomatik, lakrimal, dan orbital ini itu mereka adalah tulang pipi. Kemudian masuk ke bagian rahang.
bagian rahang atas ini merupakan maksila, sedangkan rahang bawah itu merupakan mandibula. Dan juga langit-langit mulut, tulang yang ada di langit-langit mulut itu adalah palatum. Nah, untuk fungsi dari maksila ini itu adalah untuk menopang gigi bagian atas. Kemudian untuk mandibula ini untuk menopang gigi bagian bawah dan juga berperan ketika kita berbicara seperti ini atau ketika kita makan. Kemudian untuk palatum yang terdapat pada bagian dalam itu berfungsi untuk memisahkan antara rongga mulut dan juga rongga hidung. Nah, untuk jumlah dari ketiga bagian tulang ini itu sama-sama berjumlah untuk bagian rahang atas atau maksila dan juga rahang bawah mandibula ini mereka berjumlah 1, sedangkan untuk tulang palatum itu berjumlah 2. Untuk jenis tulangnya mereka juga sama-sama tulang pipi. Kemudian kita masuk ke bagian vertebrae atau tulang belakang. Nah, tulang belakang ini kita bagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada cervical vertebrae yang terdapat pada bagian leher. Kemudian thoracics atau thoracalis yang terdapat pada bagian punggung sini. Kemudian sacralis, lalu yang ini lumbaris, lalu sacralis dan juga coccyx. Kita bedah satu persatu. Untuk jumlah dari tulang keempat macam tulang ini, tulang cervical itu berjumlah 7 buah. Kemudian untuk tulang thoracalis itu berjumlah 12 buah. Sedangkan untuk tulang lumbaris ini berjumlah 5 buah. Tulang sacralis juga berjumlah 5 buah dan terakhir tulang coccyx itu berjumlah 4 buah. Seperti itu. Nah, untuk fungsi dari tulang belakang atau vertebrae ini, atau kita sebut vertebrae, ini itu untuk menopang badan, membentuk struktur tubuh, dan juga untuk menjaga keseimbangan tubuh. Nah, untuk bentuk tulang dari kelima ini itu adalah tulang pendek tak beraturan, kecuali untuk bagian sacralis dan juga coccyx ini merupakan tulang yang tidak beraturan. Kemudian kita masuk kepada bagian dada yang terdapat sternum dan juga costae. Untuk sternum ini terbagi menjadi 3 bagian. Pada bagian atas sendiri ini dinamakan manubrium. Pada bagian tengah ini disebut corpus sterni. Bagian bawah ini yang tajam, sedikit tajam, itu adalah processus xiphoid. Nah, untuk fungsi dari ketiga bagian ini itu disebut sternum. Itu adalah untuk melindungi organ bagian dalam yang kita punya, seperti paru-paru dan jantung. Nah, untuk jenis tulang dari sternum ini itu adalah tulang pipi dan untuk jumlahnya masing-masing 1. Kemudian untuk tulang bagian dada atau costae. Costae ini terbagi menjadi 3 bagian. Ada costae virae atau tulang rusuk sejati, lalu costae spuria atau tulang rusuk palsu, kemudian costae fluctuantis atau tulang rusuk melayang. Nah, untuk jumlah dari masing-masing ketiga bagian tulang rusuk ini, untuk costae virae itu berjumlah 7 buah pada salah satu bagian, sehingga jika dijumlahkan ada 14. Kemudian untuk costae spuria itu berjumlah 3 buah yang pada satu bagian, sehingga jika dijumlahkan ada 6 buah. Kemudian ada costae fluctuantes, itu tulang rusuk melayang berjumlah 2 buah di tiap sisinya, sehingga dijumlahkan berjumlah 4 buah. Seperti itu. Nah, untuk jenis dari tulang costae ini itu adalah tulang pipi, sama seperti tulang yang sternum ini. Nah, untuk fungsinya juga kurang lebih sama dengan sternum, yaitu untuk melindungi organ bagian dalam, khususnya paru-paru dan jantung. Kemudian selanjutnya kita masuk ke bagian apendikular. Kita mulai dari yang
bagian atas dulu. Pada bagian atas ini terdapat clavicula. Clavicula adalah tulang selangka. Dia fungsinya untuk menopang lengan bagian atas. Dan untuk jenis tulangnya dia adalah tulang pipa. Dan untuk jumlahnya dia berjumlah 2, masing-masing 1 di setiap bagian. Jadi di kanan 1, di kiri juga 1. Kemudian di belakangnya ini itu terdapat tulang belikat. Ini merupakan tulang belikat atau kita sebut scapula. Dia jumlahnya juga 2 dan dia itu memiliki bentuk tulang pipih dan berfungsi ketika kita menggerakkan bahu. Untuk menggerakkan bahu seperti itu. Kemudian kita masuk ke lengan atau tangan, apendikular bagian atas yang lengan. Yang ini merupakan humerus. Humerus atau lengan atas ini berfungsi untuk memudahkan mobilitas kita dan juga memudahkan menggerakkan lengan atas kita. Kemudian ada radius yang sejajar dengan jempol, dan ulna yang sejajar dengan jari kelingking. Nah, ketiga bagian tulang ini memiliki bentuk yang sama, yaitu tulang pipa, dan jumlahnya sama-sama berjumlah 2. Untuk fungsinya tadi, mereka sama-sama memudahkan mobilitas kita sehari-hari. Kemudian kita masuk pada bagian tulang karpal atau tulang pergelangan tangan. Tulang pergelangan tangan ini itu berjumlah 8 di tiap sisinya. Sehingga jika kita jumlahkan terdapat 16 tulang karpal di dalam tubuh kita. Nah, fungsinya ini untuk memudahkan kita saat menggerakkan pergelangan tangan seperti muter-muter gini. Seperti itu. Kemudian pada bagian telapak tangan. Telapak tangan ini disebut metakarpal. Metakarpal ini memudahkan kita untuk menjangkau sesuatu dan juga untuk membentuk struktur tangan kita. Nah, metakarpal ini berjumlah 5 di masing-masing sisi, sehingga jika dijumlahkan terdapat 10 buah tulang metakarpal di dalam tubuh kita. Kemudian kita lanjut ke bagian jari-jari tangan. Bagian jari-jari tangan ini disebut falanges. Falanges ini di bagian tangan terdapat 16 buah totalnya, atau terdapat 16 buah di tiap sisi. Terdapat 14 buah di tiap sisi tangan. Jadi 14 di bagian kiri dan 14 di bagian kanan. Nah, fungsinya ini untuk membentuk kerangka jari. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke tulang pelvis. Tulang pelvis ini terdapat bagiannya itu adalah tulang pelvis yang ini. Ini adalah tulang pelvis. Kemudian di sini adalah ilium. Di bagian sini adalah isium dan di tengah sini adalah pubis. Nah, untuk jumlah dari keempat tulang ini, mereka masing-masing berjumlah 2 tulang di dalam tubuh kita, 1 di kanan dan 1 di kiri. Nah, untuk bagian pelvis dan ilium hingga isium ini memiliki fungsi yang kurang lebih sama, yaitu untuk menopang beban tubuh. Kemudian untuk bagian pubis ini itu berfungsi sebagai pelindung organ kemaluan kita dan juga saluran kemih. Kemudian kita lanjut ke apendikular bagian bawah pada bagian kaki. Di sini terdapat tulang paha atau femur, kemudian tulang tempurung kaki atau patella, lalu tibia atau tulang kering, lalu tulang betis atau fibula, lalu ada tarpal, metatarpal, falanges, dan juga calcaneus. Kita bedah satu-satu. Pada bagian femur, fibula, hingga tibia, ini masing-masing dari mereka berjumlah 2. Nah, untuk fungsinya mereka ini sama-sama untuk menopang beban tubuh. Untuk jenis tulangnya, mereka ini sama-sama tulang pipa. Kemudian untuk tulang tempurung lutut, ini disebut tulang patella. Dia fungsinya untuk melindungi lutut dan
memudahkan kita dalam menggerakkan kaki. Untuk bentuk tulang dari tulang lutut ini atau tulang patella, dia itu adalah tulang yang tidak beraturan. Seperti itu. Kemudian pada bagian telapak kaki. Pada bagian pergelangan kaki atau tarpal. Nah, pada bagian tarpal ini memiliki jumlah yang sama seperti karpal, yaitu 16 atau 8 di tiap sisinya, 8 kali 2 itu yaitu 16. Nah, fungsinya ini untuk memudahkan kita dalam menggerakkan kaki dan juga sebagai tempat melekatnya sendi pergelangan kaki. Kemudian terdapat metatarpal atau telapak kaki. Telapak kaki ini mereka itu berjumlah 5 di tiap sisinya, sehingga jika dijumlahkan berjumlah 10. Nah, fungsinya ini itu untuk membentuk lengkung kaki. Nah, setelah itu terdapat falanges pada bagian kaki. Nah, falanges di bagian kaki ini berjumlah 14 di tiap sisinya. Jika dijumlahkan berarti berjumlah 28 pada bagian kanan dan juga kiri. Nah, fungsinya ini itu adalah membentuk kerangka jari kaki. Kemudian yang selanjutnya adalah calcaneus. Yang selanjutnya adalah calcaneus atau tumit. Tumit ini berjumlah 2, satu pada sisi kanan dan satu pada sisi kiri. Nah, dia ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh dan juga menopang beban tubuh. Untuk jenis-jenis tulang pada apendikular tadi yang belum saya sebutkan, pada bagian karpal ini yaitu terdapat tulang pendek. Kemudian pada bagian metatarpal hingga falanges ini adalah jenis tulangnya pipa pendek. Kemudian pada bagian kaki tadi femur, fibula tibia merupakan tulang pipa. Lalu tulang tarpal atau pergelangan kaki itu merupakan tulang pendek sama seperti karpal. Lalu metatarpal ini merupakan tulang pipa pendek sama seperti falanges yang juga merupakan tulang pipa pendek. Kemudian untuk calcaneus ini merupakan tulang yang tidak beraturan. Baik, sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.